Salam, perkenalkan nama saya Melawati Naleng dari kelas A1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114201003. Interaksi sosial merupakan situasi di mana dua atau lebih orang dalam hal komunikasi satu sama lain dan bereaksi satu sama lain. Interaksi sosial merupakan upaya menghindari suatu hubungan komunikasi dengan orang lain karena merasa kehilangan hubungan akrab dan tidak mempunyai kesempatan untuk berbagi rasa, pikiran, dan kegagalan. Gangguan ini dipengaruhi oleh faktor predisposisi diantaranya perkembangan dan sosial budaya. Kegagalan dalam mengakibatkan individu tidak percaya diri, tidak percaya pada orang lain, ragu, takut salah, pesimis, putus asa terhadap orang lain, tidak mampu merumuskan keinginan, dan merasa tertekan. Keadaan ini dapat menimbulkan perilaku tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain, lebih menyukai berdiam diri, menghindari dari orang lain, dan kegiatan sehari-hari terabaikan. Faktor predisposisi. Yang pertama, faktor tubuh kembang. Tiap tetapan tubuh kembang individu ada tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar tidak terjadi gangguan dalam hubungan sosial. Yang kedua, faktor komunikasi dalam keluarga. Gangguan komunikasi dalam keluarga merupakan faktor pendukung terjadi gangguan dalam hubungan sosial. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Isolasi sosial atau mengasingkan diri dalam lingkungan sosial merupakan suatu faktor pendukung terjadinya gangguan dalam hubungan sosial. Yang keempat, faktor biologis. Faktor biologis merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya gangguan dalam hubungan sosial. Faktor presipitasi. Faktor eksternal contohnya adalah stres sosial budaya, yaitu stres yang ditimbulkan oleh faktor sosial budaya seperti keluarga. Yang kedua, faktor internal contohnya adalah stres psikologis, yaitu stres terjadi akibat ansietas atau kecemasan yang berkepanjangan dan terjadi bersama dengan keterbatasan kemampuan individu untuk mengatasi. Gejala tidak mau bicara, menyendiri, ekspresi sedih, melamun, merasa ditolak, menghindari dari orang lain, kurang keberanian, tidak peduli lingkungan, tidak mampu membuat keputusan. Tujuan dari ketiga buku ini, gangguan interaksi sosial menurut buku SDKI. Tujuan dari kriteria hasil DKI, yang pertama merasa nyaman dengan status sosial, merasa mudah menerima dan berkomunikasi perasaan, respon pada orang lain, perasaan tertarik pada orang lain, minat melakukan kontak emosi, minat melakukan kontak fisik, mengevaluasi kasih sayang, kontak mata, ekspresi wajah, respon, komparatif dalam permainan dengan sebaya, kompetitif dengan teman sebaya, perilaku sesuai usia, gejala cemas. Menurut buku Psiki, definisi mengubah pengembangan atau meningkatkan interaksi sosial, intervention, observasi. Yang pertama, identifikasi penyebab kurangan keterampilan sosial, identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial, terapeutik, motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, beri upah balik positif, edukasi, jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial. Terima kasih, sekian dari hasil video saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Teman yang ingin kuliah atau mau lanjut kuliah, ayo masuk kampus kami.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado.